Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Mbak Dwi Hadir. Mbak Murida hadir, Mbak Dinda hadir, Mbak Diva Fatim, Mbak Mulanda Hadir. oh ya, masuk semua ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Latar belakangnya yaitu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada 632 Masehi silam, kepemimpinan agama Islam tidak terhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nabi Muhammad wafat pada abad ke-berapa? 7. Ya. Hebatnya baru sampai abad ke-8 Islam telah menyebar hingga ke seluruh Afrika, Timur Tengah dan benua Eropa. Baru pada dinasti Umayyah perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Kemudian teori masuknya Islam di Indonesia ada 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Minta tolong Mbak Dwi dibacakan. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini diyakini oleh S. Murdoje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Sambrapasai Marikasore pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisan Marco Polo. Ya, jadi teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama J.P. Kneppel dan didukung oleh Christian Snowcordon. Kemudian teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. Jadi teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Sambrapasai Marikasore pada tahun 1297. Yang kemudian teori Persia. Nah, tolong Mas Wahid. Kemudian teori Persia. Nah, tolong Mbak Diva. Dari masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hussein dan Irak dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar syekh pada raja-raja Islam di Nusantara. Beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, kesamaan hajat diambil dan kesamaan ajaran sufi oleh Syekh. Ya, jadi teori Persia ini masuk ke Nusantara dan didukung oleh Hussein Janingrat dan Umar Amir Hussein. Teori Persia didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar syekh pada raja-raja Islam di Nusantara. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu teori Cina. Teori Cina pada masa itu Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti yang diantaranya yaitu Raden Kata atau Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina masing-masing yang memiliki arsitektur Tiongkok dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Arab. Nah, tolong Mbak Ulinda bacakan teori yang keempat.
Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Arifah. Selain itu, di Samudra Pasai, madhab yang terkenal adalah madhab Syafi'i. Dari empat teori tersebut, kalian sudah paham? Kemudian masuk ke jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jalur penyebaran ini juga ada 4 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan di masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan Muslim. Tak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Hal inilah yang diduga memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Jalur perdagangan ini adalah jalur pertama dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Jalur yang kedua yaitu pernikahan. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim lainnya. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang dibuka memperlancar penyebaran ajaran Islam. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Jalur yang terakhir yaitu jalur kesenian. Contohnya wayang. Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran agama Islam, wayang memiliki peran yang sangat konkret. Contohnya Sunan Kalijogo yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Dari materi yang dijelaskan, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ntar lagi bentuk kelompok, kalian bentuk 2 kelompok, nanti saling menjelaskan satu sama lain ya. Jadi apa Mbak Hurida sama Mbak Dinda, bila Mbak Dinda ada yang Mbak paham, bisa ditanyakan ke Mbak Hurida dan sebaliknya. Ya. Jadi Mbak Hurida sama Mbak Dinda, Mbak Dwi sama Fahim, Mbak Diva sama Mbak Melanda. Ibu kasih waktu 5 menit.
juara 1 dan juara 2. Wih. Jadi yang paling utama adalah pencitraan. Ojo ngomong gitu, Him. Oh, gitu. Ini. Enggak mau nikah semua bawah. Oke. Juara 1 dari 2 orang. Nah, baik kita akan mengecek tugas kajian. Hasil dari jawaban kalian. Ini apa? Proses masuknya Islam di Indonesia melalui bentuk teori. Di bawah ini yang bukan teori masuknya Islam di Indonesia adalah kemudian jalur penyebaran Islam yang paling efektif dalam menyentuh berbagai lapisan masyarakat melalui produksi budaya adalah jalur